Pemirsa Intens Investigasi. Diduga pemasok narkoba berinisial KR murka terhadap Onadio Leonardo. Hal itu terungkap kemarin ketika kuasa hukum KR muncul ke publik. Pihaknya seakan merasa tidak terima ketika Onadio diputuskan untuk menjalani rehabilitasi, sedangkan KR tidak. Padahal pihaknya yakin bahwa KR seperti halnya Onadio adalah pengguna narkoba. Pihaknya juga mempertanyakan mengapa KR justru dijerat dengan pasal yang terkait kepemilikan dan peredaran gelap narkotika di pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Hingga akhirnya terungkap kronologi versi pihak KR tentang bagaimana cara kliennya mendapatkan narkoba tersebut sebelum diserahkan kepada Onadio Leonardo. Terungkap pula kerinduan, sayang, dan semangat dari sang istri kepada Onadio Leonardo yang kini masih mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terseretnya Onadio Leonardo dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba masih terus bergulir pasca ia dan istrinya Baby serta seorang berinisial KR ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2025. Keputusan terhadap Onadio Leonardo sebagai pengguna narkotika dan akan direhabilitasi selama 3 bulan rupanya mengulik reaksi mengejutkan dari kuasa hukum KR Herwanto yang diduga sebagai pihak yang memasok narkoba terhadap Onadio Leonardo. Pihaknya seakan tidak terima ketika Onadio direhab, namun kliennya KR justru tidak direhab. Sebelumnya, dalam keterangan kepolisian, disebut bahwa KR resmi ditahan karena diduga sebagai pengedar dan membagikan narkotika kepada Onadio. Ditemui awak media kemarin, Herwanto justru membantah tudingan bahwa kliennya disebut-sebut sebagai bandar. Menurutnya, kliennya tidak pernah memegang barang haram tersebut, melainkan hanya sebagai perantara. Ia hanya menerima uang dari Onadio, lalu mengantarkan barang pesanan tersebut kepada Onadio. Saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya. Dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Perkembangan terhadap Saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada public figure dengan inisial OL. Kalau seandainya Onat positif dan kemudian dia direhab, saya sih tidak mempermasalahkan ya, karena beberapa kali pun saya ketika ditanya di media pun ketika saya melihat ada perkara seseorang yang diduga menggunakan narkoba, nah saya juga menyarankan memang harus direhab. Saya tidak pernah mencabut apa yang saya sampaikan, tetapi yang saya herannya ketika KR mengatakan bahwa dia sebenarnya, saya ini bukan bandar kata dia. Tapi kan berita, coba lihat loh, saya juga ngelihat berita kan, saya penasaran, saya ketik di media. Masuk narkoba, Onat terancam pidana seumur hidup. Kan ngeri juga kan, seperti seolah-olah dia itu sebagai bandar. Faktanya, si KR tidak pernah memegang barang, ya. Artinya ketika orang pesan, dia langsung kasih barang, nggak ada. Bandar itu ibaratnya dia sudah stok nih, barang. Ada ekstasi, ada sabu-sabu atau ada barang lainnya lah. Nah ketika ada orang pesan baru dia kasih, itu bandar. Nah dia tidak megang barang, dia menerima pesanan dari Onat yang uangnya ditransfer dari rekening Onat ke rekeningnya si KR. Jadi dia membantu membelikan, benar, dia membantu membelikan, tapi itu atas pesanan dari si Onat. Tim kuasa hukum KR pun meminta keadilan untuk KR karena kliennya juga sudah mengaku sebagai pengguna narkotika.
Menurutnya tidak adil jika kliennya tidak ikut direhabilitasi seperti Onadio Leonardo. Tim kuasa hukum KR menjelaskan kronologi kliennya yang terakhir menggunakan sabu bersama sosok bernama NK. Menurut penjelasannya, KR ini justru membeli barang haram tersebut atas ajakan dari NK, lalu mereka bersama-sama menggunakannya. Seperti inilah kronologis kejadian saat 1 hari sebelum penangkapan Onadio. Ketika dalam proses penyidikan, KR ini sempat disampaikan kepada penyidik bahwa dia juga akan direhab karena dia pengguna juga. Namun dalam perjalanan kok bisa berubah. Nah ini yang ibaratnya berkali-kali KR mengatakan bahwa saya benar salah, tapi tolong perlakukan saya dengan adil. Saya juga pengguna. Kalau seandainya orang direhab, saya juga pengen direhab dong. Nah cuman faktanya justru beritanya sangat memberatkan bagi KR. Pada saat 1 hari sebelum penangkapannya si KR, ada satu perempuan, ya mungkin inisialnya NK ya, NK. Jadi perempuan ini yang memang kami sedang selidiki dan kami cari, gitu ya. Perlibatan dia secara langsung ini ke si KR ini seperti apa? Karena begitu kami dapat keterangan dari KR, itu dia menceritakan dengan jelas dan gamblang. Kalau yang namanya bong atau alat hisap itu adalah punya si NK. Jadi dia datang, dia bawa bong, terus dia ngebujuk si KR. Dia bilang dia hari ini mau terbang ke Kalimantan. Tolong dong, ini untuk terakhir kalinya beliin saya, kita pakai bareng-bareng. Jadi sabu yang menjadi bukti di dalam kasusnya KR ini itu adalah murni KR yang beli atas permintaan si perempuan ini dan dipakai bersama. Saya menduga, boleh aja dong menduga jangan-jangan NK ya. NK ini orangnya istilahnya itu cepu. Nah, cepu karena KR ini dia berulang kali mengatakan saya tidak mau lagi, tapi NK ini seperti mendesak, dia bahkan menunjukkan tiket. Dia mau terbang ke Kalimantan. Tapi memang ketika kita cek memang dia ada di Kalimantan. Gini, KR sebenarnya dia sudah tidak lagi terjun ke dunia ini enggak, karena memang dia ada permasalahan rumah tangga lah. Ya mungkin agak goyang sedikit, tapi memang mereka sering kan di plus di situ. Mereka sering party, tapi belakangan ini si KR sebenarnya sudah mau udah enggak lagi. Nah, cuma permasalahannya saat itu si Onat ulang tahun. Ada permintaan. Iya tadi tulisannya kan. Oh, gua nggak ini lagi. Malah ada kalimat payah lu sudah menolak dia. Nah, cuma karena mengingat ya udahlah ulang tahun nih. Mungkin ya sekali ini udahlah. Kuasa hukum KR juga mempertanyakan pasal yang diterapkan kepada kliennya, mengingat KR juga positif menggunakan narkoba. Menurutnya, hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan bahwa KR dinyatakan positif menggunakan narkoba. Karena itu, seharusnya KR dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika dan memberikan arahan terkait rehabilitasi. Namun, menurut kuasa hukum KR, dalam BAP justru tidak disebutkan pasal tersebut. Pasal yang seharusnya diterapkan pada KR tentang penyalahgunaan narkoba menjadi hilang dan berubah menjadi pasal 112 Undang-Undang Narkotika tentang kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa hak dan pasal 114 terkait peredaran gelap atau transaksi jual beli narkotika. Kami akan memasukkan surat juga agar gini, waktu ditangkap KR ini kan dalam keadaan positif. Nah, kami belum menerima ya, katanya SPDP sudah dikirim, tapi SPDP-nya kami belum terima nih. Apakah dimasukkan pasal 127-nya? Kalau dari BAP-nya pasal 127 belum ada. Nah, kami mau protes juga, sekaligus mau menyampaikan kalau seandainya dia terbukti positif, ya pasal 127-nya wajib dimasukkan, itu kan hak. Nah, itu kan haknya. Kita ini masih menganut asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Artinya kita ingin meredaksi ya kan isu-isu miring terhadap KR ini. KR ini sudah dilakukan suatu vonis ya kan terhadap katakanlah khalayak sebagai pemasok atau pemberan. Ya kami mohon juga untuk dilakukan suatu asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Karena kita menganut suatu hukum kausalitas. Artinya sebab akibat. Artinya
KR ini sebagai korban juga, korban dari penyalahgunaan narkotika terhadap persoalan bangsa ini, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Terkait tadi apa yang ingin kita sampaikan, karena menurut kami sebagai tim kuasa hukum, KR adalah suatu korban penyalahgunaan. Kami juga memohon untuk dimasukkan pasal 127, junto pasal 54, pasal 55, sampai pasal 103 Undang-Undang Narkotika, di mana jelas kami minta untuk diadakan rehab secara medis atau sosial, seperti itu. Saya ingin menegaskan gini, ibaratnya yang dikatakan KR itu sebenarnya pertama, kalau saya ini positif, kan dia diperiksa positif kan? Begitu dia diperiksa, dia habis menggunakan narkoba, artinya positif. Tapi di BAP tidak dicantumkan ketika dia habis tes urin bahwa dia positif. Makanya si KR ini sempat mengatakan begini, Pak, tolong tanya hasil foto ketika kami di tes urin bertiga. Dan si KR tidak disebutkan bahwa disitunya positifnya. Tidak ada bukti bahwa dia positifnya, sehingga Pak, pasalnya menjadi hilang, pasal penggunanya. Yang dikenakan apa? Pasal 112, pasal 104. Ini kan cukup membahayakan orang kan. Sebenarnya begini, KR itu memakai, bahkan ada suratnya. Onadio Leonardo sebelumnya terlihat menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada tanggal 2 November 2025. Onadio terlihat keluar dari tahanan narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ia berjalan menuju ruang kedokteran dan kesehatan atau Dokes Polres Jakarta Barat. Onat yang ditemui tim intens ketika menuju ruang Dokes justru lebih memilih bungkam dan terlihat berjalan dengan lemas ketika digiring aparat kepolisian. Onat, gimana hasil tes kesehatannya? Nat, udah berapa lama Nat makin Nat? Ketika Onat keluar dari ruang Dokes usai menjalani cek kesehatan, ia baru mengungkapkan pernyataannya. Lagi masalah kemarin, Nat? Oh, doanya itu bro. Oh, dua-duanya? Oh, dua-duanya ya? Waduh. Sebelumnya, dalam postingan di akun sosial medianya, Baby, istri Onadio, terlihat menyampaikan semangat kepada suaminya yang kini mendekam di tahanan. Ia menyebut bahwa suaminya bukanlah orang yang jahat dan bukan jatuh, melainkan hanyalah sedang bodoh dan lalai. Sang istri juga mengungkapkan rasa rindunya pada sosok Onadio melalui tulisan yang berjudul Dear my husband, God always with you babe. Dear my husband, 6 tahun kita nikah. Kamu udah kerja keras mendaki gunung. Kamu bukan jatuh, kamu cuma lagi kesandung batu kecil. Pokoknya aku, anak-anak, keluarga, sama teman-teman selalu ada buat kamu di sini. Kita semua kangen sama bercandaan kamu, tingkah kamu, sama jokes-jokes absurd kamu. Tenang sayang, kamu bukan penjahat. Kamu cuma lalai dan bodoh. Love you, your wife. Mengejutkan ketika mendengar pernyataan kuasa hukum pemasok narkoba terhadap Onadio Leonardo. Lantas, seperti apa respon Denny Sumargo usai Onadio Leonardo ditangkap polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Kini channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Masih heboh kabar tentang Onadio Leonardo yang terjerat kasus barang haram narkoba pasca ditangkap polisi. Salah satu sahabatnya, yaitu artis Denny Sumargo yang mengenal baik Onadio, ikut mengungkapkan rasa prihatinnya. Denny Sumargo sampai memposting kembali video podcast lamanya dengan Onat dan Baby sang istri di akun sosial media pribadinya. Denny pun mengungkap sisi baik Onadio yang dikenalnya suka menolong. Tapi Denny Sumargo juga mengakui bahwa sahabatnya itu memiliki kebiasaan yang kurang baik.
dan berharap Onat akan sembuh dari kebiasaan kurang terpuji tersebut. Karena Onat dan Baby serta keluarganya itu kita kenal cukup baik, dan Onat tuh salah satu orang yang menurut gue helpful banget ya. Kalau gue butuh dia tuh jarang banget bilang, hampir mungkin nggak pernah bilang enggak. Gue tahu Onat itu sebenarnya orang baik, sangat baik. Tapi sayangnya kebiasaannya yang kurang baik. Dan gue tidak akan bersetuju karena dia teman dan gue sayang sama dia, kemudian membenarkan apa yang dilakukan, tidak bisa. Karena itu sama saja kita menjerumuskan Onat lebih jauh. Yang dibutuhkan Onat adalah sembuh. Menghadapi kasus yang menjerat Onadio Leonardo, sebagai sahabat, Denny Sumargo ikut merasa sedih. Namun, ia pun masih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia menilai, untuk sementara apapun kabar yang berhembus terkait sahabatnya itu baru sebatas dugaan. Ia berharap peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupannya. Denny mengaku awal bertemu dengan Onadio Leonardo ketika pertama kali menjadi bintang tamu di podcastnya. Meski di matanya, Onadio merupakan seorang pria yang menarik, tapi banyak kebiasaan Onadio yang perlu diperbaiki lagi. Pusing, sedih juga karena dekat. Jadi gue pernah tuh di podcast, dibilang, ditanya siapa bintang tamu yang paling lu undang, paling lu gak suka. Gue bilang Onat. Onat itu kalau dari penampilan tuh jujur gue agak kurang suka waktu itu. Karena agak lenje, pertama nih. Tapi setelah kenal orangnya, I love him a lot. He's a nice guy. Cuma memang kebiasaan-kebiasaannya banyak yang perlu diperbaiki. Dan kita juga belum tahu kan, masalah ini press release berikutnya belum keluar. Apakah terbukti sudah sah atau bagaimana kita belum tahu. Karena ini kan masih dugaan juga. Tapi yang pasti gue menganggap apa yang terjadi sama Onat adalah suatu musibah buat dia untuk berbenah. Denny Sumargo tidak menjauhi sahabatnya itu dalam menghadapi dugaan keterlibatan Onadio dalam kasus narkoba. Ia tetap merangkul dan memberikan dukungan kepada Onadio Leonardo agar Onat bisa sembuh dari ketergantungan narkoba. Tetapi tidak berarti ia membenarkan apa yang dilakukan Onadio. Bagi Denny Sumargo, tindakan yang salah tetaplah salah. Setiap orang mempunyai kesalahan, tapi tidak berarti kita harus menjauhinya. Seperti yang gue gambarin di clipper di feed Instagram gue, itu kan gue ada postingnya dengan caption semoga lebih baik dan gue sayang sama kalian semua. They are so sweet, both of them. Cuman ada hal yang maksudnya gini, manusia tuh pasti akan bikin salah kan. Jangan dibenarkan kesalahannya, tapi kita support dia memperbaiki diri. Tapi kalau memang sudah dikasih kesempatan dan support untuk memperbaiki diri juga tidak bisa, apa boleh dikatakan? Mengejutkan, melihat respon Denny Sumargo usai Onadio Leonardo ditangkap polisi karena terjerat kasus narkoba. Lantas, seperti apa respon keluarga ketika mendengar Onadio Leonardo ditangkap polisi dan ditahan di Polres Metro Jakarta Barat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Onadio Leonardo terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba telah mengejutkan publik. Sebelumnya, ibunda dan kakak Onadio datang menjenguk Onadio di tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Namun, ibunda dan kakak Onadio ketika itu tidak tampak didampingi oleh kuasa hukumnya. Ibunda dan kakak Onadio mendatangi Polres Metro Jakarta Barat tanpa bicara sepatah kata pun.
Terjeratnya Onadio Leonardo dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba disayangkan banyak pihak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Onat hingga tes urinnya bisa dinyatakan positif mengandung narkoba? Padahal dalam keseharian Onat menjalani kehidupannya seperti biasa, mengisi podcast dan sebagainya. Lantas, seperti apa Ivan Gunawan menanggapi dugaan keterlibatan Onat dalam kasus narkoba? Makanya sholat 5 waktu, jadi jauh dari narkoba insya Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers.